Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Saya itu aneh bro, terhadap para politikus, para pejabat, para ketum partai. Katanya nasionalis, kok enggak nasionalis? Katanya demokratis, kok enggak demokratis? Katanya Pancasilais, kok enggak Pancasilais? Katanya Bhinneka Tunggal Ikais, kok enggak Bhinneka Tunggal Ikais? Cuma cangkang doang gitu. Bahkan ada yang enggak hafal lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah tanah airku. Ayo. Ada yang enggak hafal sejarah Sumpah Pemuda. Kami itu dulu orang tua kita pendiri PAI, Partai Arab Indonesia. Yang Partai Arab Indonesia itu mendeklarasikan satu, tanah airnya Indonesia. Dan mengatakan tanah air Indonesia di tahun 34. Bapak-bapak ibu sekalian, orang Arab mengatakan tanah air Indonesia tahunnya 34. Apa sih, coba kita pikir, apa sih yang terjadi? Nekat. Tahun 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Kalau orang Jawa mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak terjadi, dia tetap Jawa. Orang Bugis mengatakan saya Indonesia, ternyata Indonesia tidak jadi, maka dia tetap Jawa. Nah ini orang Arab mengatakan saya Indonesia, barangnya belum ada. Kalau ternyata Indonesia tidak terjadi, mau ngaku Jawa nggak bisa, mau ngaku Arab dia bilang ente sudah bilang Indonesia. Cari aja sana Indonesia di mana? Nah ada barangnya. Mereka itu menyatakan sumpah pada tanah air Indonesia sebelum Indonesianya ada. Tidak ada yang lain yang melakukan itu kecuali orang Arab di Indonesia. Tidak ada yang melakukan itu. Khusus untuk orang-orang yang dapat yang punya nikah, yang mau berpikir. Ini untuk orang-orang yang mau melakukan revolusi otak, revolusi alat, revolusi mental dengan bikin of science dengan Indonesia hebat. Terima kasih. Ada yang nggak hafal sejarah Bung Karno. Tahu Bung Karno bersama PNI-nya dan PKI-nya dan Nasahonnya mata-matain ulama yang sedang rapat dan sedang muktamar. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral. Kata Bung Karno, jangan ditutup-tutupin, ini sejarah ini. Ya sekarang ada yang nggak hafal sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Ya kali ini saya akan bahas Ibu Megawati yang mengaku keheranan. Kok sampai segitunya gitu ya, rakyat Indonesia betah banget dijajah 350 tahun. Ya mau apa lagi? Memang sejarahnya seperti itu. Belanda datang ke Indonesia itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Belanda datang ke Indonesia itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman. Pada tahun 1596. Ini pertama kali menginjakan ke Indonesia. Belanda pertama kali menginjakan kakinya ke Indonesia tahun 1596 dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Artinya kalau kita kurangkan
kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dikurangi 1596, ya kurang lebih hampir 350 tahun lah. Jadi fakta sejarah yang berbicara. Kok bisa betah ya rakyat Indonesia dijajah oleh Belanda? Ya jawabannya bukan masalah betah dan gak betah. Tetapi perlawanan mengusir penjajah itu memang sudah terjadi sejak tahun 1596 ketika De Houtman beserta pasukannya menginjakan kakinya ke Indonesia. Kenapa ya? Karena saat itu Indonesia merupakan sebuah daerah yang memang memiliki kekayaan rempah-rempah yang sangat luar biasa. Terkenal lah. Jadi banyak sekali negara yang berdagang dengan Indonesia, dengan Nusantara. Dan salah satunya Belanda. Bukan hanya berdagang, tetapi memang ingin menjajah Indonesia dengan membentuk VOC. Ingin menguasai semua kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ini sebuah keprihatinan tersendiri. Harusnya yang namanya politisi, para petugas partai, para ketua umum partai, harusnya melek terhadap sejarah. Jangan sampai membuat kita jadi bingung, jadi bimbang. Kok bisa-bisanya seseorang yang tidak ngerti sejarah Indonesia bisa jadi politikus di Indonesia, bisa jadi pejabat di Indonesia, bisa jadi ketua umum di Indonesia. Kan aneh. Padahal kata Soekarno, jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah. Dan dalam UUD 1945 dikatakan bahwa orang-orang yang berkhianat kepada bangsa dan negara Indonesia itu tidak diperbolehkan nyalon presiden. Nah ini sebuah PR besar nih buat KPU. Kalau orang-orang yang tidak kenal dengan sejarah Indonesia, tidak kenal dengan Pancasila, UUD 1945, kebinekaan, demokrasi, ya kalau bisa jangan sampai mencalonkan diri jadi presiden, bahaya. Harus dipilih yang benar-benar tahu sejarah, sehingga bisa menjalankan Pancasila, UUD 1945, kebinekaan, demokrasi dengan sebaik-baiknya. Jas merah tidak melupakan sejarah. Bahkan dulu kita pernah dikagetkan juga dengan Prabowo yang tidak hafal Pancasila. Saya mengatakan, saya sudah pertaruhkan nyawa saya untuk Pancasila NKRI. Sekarang pertanyaan saya, apa Pancasila enggak? Jangan hanya teriak-teriak. Nanti kalau bisa, saya beri sepeda. Bahwa Pancasila itu 5 silanya. Iya kan? Pancasila, 1, yang keras. Ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4. kemanusiaan yang Tuhan apa? Waduh, kalau para pemimpinnya udah kayak gini, pantas kiranya Indonesia tidak akan pernah maju sampai kapanpun juga. Ini PR besar bagi kita semua, bro. PR besar bagi kita semua untuk mampu memunculkan sosok-sosok pemimpin yang memang Indonesia banget. Jangan sampai teriak-teriak Pancasila tetapi tidak ngerti Pancasila, teriak cinta Indonesia tetapi tidak ngerti sejarah nasional Indonesia. Mudah-mudahan ini kritikan membangun, mudah-mudahan semuanya sadar, semuanya eling, dan bisa kembali ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.